There's three queuing up at the far post. Kaká gets it across there. Oh What my a goal. God, what a goal! What a Benzema. goal. My goodness. That was an escape to victory goal. Sejak diboyong Real Madrid dari Olympique Lyon lebih dari 1 dekade lalu, hanya sedikit yang mengira bahwa Karim Benzema akan menjadi raja absolut raksasa Spanyol di pusat serangan. Dengan fakta bahwa El Real selalu dihuni striker kelas dunia, tentu persaingan menjadi penyerang utama sangatlah ketat. Di tengah krisisnya pemain yang memiliki loyalitas terhadap klub di era sepak bola modern, nama Benzema tidak termasuk dalam hal tersebut. Lebih dari 1 dekade menetap di Santiago Bernabeu menjadikannya sebagai salah satu pemain yang memiliki loyalitas tinggi. Salah satu pemain yang bisa dibilang memiliki trofi lengkap bersama klub. Lantas, bagaimana perjalanan Karim Benzema dalam menapaki puncak karirnya? Dan mengapa ia begitu setia berseragam Real Madrid? Simak kisahnya. Thursday night, chances. Benzema's in here. Great chance, scores! Karim Benzema levels it up at 2-2 on the night. Benzema. Karim Benzema! Superb goal! Karim Mustafa Benzema lahir pada 19 Desember 1987 di kota Lyon, Prancis. Dia adalah anak ke-6 dari 8 bersaudara. Meski berkebangsaan Prancis, Benzema sebenarnya adalah keturunan Aljazair. Ayahnya bernama Hafid Benzema dan ibunya Wahida Dzibera merupakan imigran dari negara tersebut. Benzema jatuh cinta dengan sepak bola sejak usia dini. Dari kecintaannya ini, ia kemudian bergabung dengan klub pemuda kampung halamannya, Bronterraillon, pada usia 8 tahun. Keputusannya ini menjadi poin penting dalam kisah hidup seorang Karim Benzema. Setelah beberapa waktu, momen pertama Benzema kecil menarik perhatian datang saat pertandingan U10 melawan tim junior Lyon, di mana ia berhasil mencetak 2 gol dan kemudian mengalihkan semua perhatian ke arah dirinya, termasuk ofisial klub Lyon. Setelah ditemukan oleh ofisial dan pengintai bakat Lyon di pertandingan junior tersebut, klub Prancis itu mengunjungi Benzema kecil secara pribadi dan menawarkan kesempatan untuk bergabung dengan salah satu tim terbaik di Prancis tersebut. Selanjutnya, ketika berusia 9 tahun, ia bergabung dengan Akademi Muda Lyon untuk menempa diri menjadi pemain yang lebih baik lagi. Setelah beberapa musim berlatih di akademi, Benzema kemudian dipromosikan ke tim U16 Olympique Lyon. Karim Benzema, il a passé 1, 2, 3, dis-moi, et le but de Karim Benzema, le voilà ce but. Superbe festival de Karim Benzema. Fenomenalnya, Benzema berhasil mencetak 32 gol untuk Lyon di Liga Perancis U16, yang membuatnya mendapatkan promosi lagi ke tim cadangan klub yang bermain di divisi keempat Liga Sepak Bola negaranya. Pemecahan rekor oleh Benzema bukanlah hal baru, karena ia sudah terbiasa menetapkan tonggak baru sejak usia dini. Dia pernah mencetak 10 gol untuk tim cadangan klubnya meski tampil dalam lebih sedikit pertandingan. Mendapatkan kesempatan tampil di timnas Prancis U17 bersama para pemain seperti Hatem Ben Arfa dan Samir Nasri, Karim Benzema dan timnya berhasil mengalahkan Spanyol di final UEFA Europa Under-17 Championship dan membawa pulang trofi tersebut. No hay en esta final a la que ha llegado de nuevo como hiciera el año pasado en Viseu en Portugal, vuelve a caer por el mismo resultado. Menyusul kesuksesannya di Akademi Muda Lyon, tim cadangan, dan tim nasional Prancis U17, Karim Benzema dipanggil ke tim senior Olympique Lyon di musim 2004-2005, yang membuat pemain Prancis itu memulai karir klub profesional seniornya.
Setelah dipanggil ke tim utama oleh manajer Lyon saat itu, Paul Le Guen, Karim Benzema bergabung dengan tim senior Lyon pada pertengahan musim. Sebelum PSG merekrut banyak pesepak bola terbaik hebat di dunia dan menguasai Liga Prancis, Olympique Lyon di awal 2000-an sangat mendominasi sepak bola Prancis. Ini terbukti saat mereka mampu memenangkan 7 gelar liga berturut-turut dari 2001 hingga 2007. Sebelum AS Monaco menjadi penyumbang bibit muda terbaik di Prancis, lagi-lagi Lyon adalah penghasil bakat muda terbaik saat itu berkat kejelian mereka melihat potensi pemain. Sebut saja Hugo Lloris, Eric Abidal, Michael Essien, Miralem Pjanic, Juninho, hingga Karim Benzema adalah sedikit pemain yang lahir dari hasil pengamatan Lyon. Musim pertamanya bisa dibilang tidak begitu baik. Dia hanya membuat 6 penampilan tanpa satupun gol. Tetapi, di usianya yang baru 18 tahun, Benzema dipandang memiliki bakat bagus untuk di kemudian hari menjadi pemain masa depan klub. Perlahan tapi pasti, Benzema mulai mendapatkan tempat sebagai pemain utama. Pada musim keduanya, bisa dibilang cukup baik untuk pemain debutan. Di musim keduanya itu, ia mampu menorehkan 4 gol dan 5 assist dari 16 laga. Et ensuite, Hatem Ben Arfa résiste au défenseur Abassong qui sert son copain Benzema qu'on a vu qu'un seul quart d'heure contre l'Écosse et qui faisait dire... Merasa belum cukup baik, Benzema terus mengasah teknik, fisik, dan kemampuannya menjebol gawang. Memasuki periode ketiga, musim 2006-2007, catatannya semakin baik. Pada tahap ini, ia mulai menjadi pilihan favorit sang pelatih Gerard Houllier di poros penyerangan. 27 laga mampu ia kemas dengan torehan 8 gol dan 5 assist. Puncaknya terjadi pada musim 2007-2008. Ketika Cristiano Ronaldo menjadi raja di Liga Inggris, Benzema menjadi pusat perhatian di Liga Prancis. Pada musim itu, ia hampir selalu dimainkan di setiap pertandingan. Selama musim 2007-2008, Karim Benzema benar-benar menjalankan perannya sebagai striker utama Lyon dengan kaos nomor 10 di punggungnya. Statistiknya di musim tersebut cukup untuk membuktikan bahwa dirinya telah berubah menjadi striker mematikan. Ketika itu, ia mampu mengakhiri musim dengan catatan 31 gol dan 10 assist dalam 52 pertandingan di semua kompetisi yang membantu klubnya mempertahankan gelar Ligue 1 dan memenangkan Piala Prancis. Menjadi pilar Lyon dan dinobatkan oleh France Football dalam penghargaan Ballon d'Or 2008 yang kala itu dimenangkan oleh Cristiano Ronaldo, tentu membuat Lyon wajib mempertahankan keberadaan Benzema. Ia pun kemudian menandatangani perpanjangan kontrak dengan klubnya hingga 2013. Toulalo qui s'enfonce, Benzema s'est retourné, la frappe de Benzema et le but, formidable enchaînement, Karim Benzema. Akan tetapi, musim 2008-2009 bukanlah musim yang bagus bagi Lyon. Meskipun Benzema mampu mengemas 23 gol, tetapi mereka harus rela kehilangan trofi di Ligue 1 yang mengakhiri perjalanan 7 gelar liga mereka berturut-turut. Setelah musim inilah, Benzema mulai membuka diri untuk meninggalkan Prancis. Dengan statusnya sebagai top skor Liga Prancis musim 2007-2008 dan salah satu bakat menjanjikan di Eropa,
tentu tidak begitu sulit untuk Benzema mendapatkan klub baru. Setelah musim luar biasa bersama Lyon dengan torehan 66 gol, Benzema diumumkan akan bergabung dengan raksasa Spanyol Real Madrid dengan nilai transfer sebesar 35 juta euro. Setelah melewati tes medis, Benzema kemudian menandatangani kontrak 6 tahun dengan salah satu klub paling bergengsi di dunia. ¡Hala Madrid! Ketika itu, Benzema menjadi bagian dalam pembangunan Los Galacticos Jilid 2 Real Madrid yang dipimpin oleh Florentino Perez. Nama besar seperti Xabi Alonso, Ricardo Kakak, hingga Cristiano Ronaldo berhasil didatangkan El Real. Sebenarnya, saat itu ada klub lain yang juga menginginkan tanda tangannya, adalah Manchester United. Pada 2019 silam, Presiden Lyon, Jean-Michel Aulas, mengakui bahwa tawaran MU untuk Benzema sebenarnya lebih besar dari tawaran Real Madrid. Tetapi, impian Benzema adalah bermain untuk Los Blancos. Pilihannya ini tidak lain karena kekaguman sang pemain kepada Zinedine Zidane, sesama pemain Prancis yang juga keturunan Aljazair seperti dirinya. Ketika Benzema diminta untuk meninggalkan Lyon, kami memiliki dua tawaran, yakni dari Manchester United dan Real Madrid. Benzema datang menemui saya dan mengatakan mimpinya adalah bermain untuk Real Madrid. Jadi, dia pergi ke Bernabeu dengan bayaran yang lebih rendah dari yang ditawarkan Manchester United, kata Aulas kepada beIN Sport. Memasuki musim 2009-2010. Pada musim pertamanya, bisa dibilang hanya cukup bagi Benzema. Tentu saja, pemain asal Perancis itu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan taktik baru, budaya sepak bola Spanyol, juga sambil belajar bahasa baru untuk berkomunikasi dengan rekan satu tim dan pelatihnya. Beda halnya dengan Cristiano Ronaldo atau Higuain yang memang sudah berbahasa Portugis. Selain keberadaan Higuain dan Ronaldo, masih ada juga penyerang veteran Raul Gonzalez, tentu membuat persaingan di lini serang Madrid begitu ketat. Di musim itu, ia hanya mampu mencetak 9 gol dan 6 assist dari 33 laga. Meski jumlah penampilan yang cukup banyak, perlu diingat bahwa Benzema lebih sering masuk dari bangku cadangan karena ia lebih banyak digunakan sebagai super sub ketimbang sebagai pemain starter. A raw challenge, the referee says continue. Van Nistelrooy does. Benzema with a step over. There you go. He's off the mark. And off the mark with a firework as well. And he gives a sharp shooting. Karim Benzema baru benar-benar membuktikan ketajamannya di musim keduanya bersama Los Blancos. Pada musim 2010-2011, di bawah arahan pelatih baru Jose Mourinho, selepas hengkangnya Manuel Pellegrini, Karim Benzema berhasil mencetak 26 gol dan 9 assist dari 48 pertandingan di semua kompetisi. Tetapi menurutnya, itu belumlah maksimal. It's a terrible clearance by Sorin. Benzema with a glorious hat-trick. It was rather gift-wrapped with a big pre-Christmas bow. From Ozil, little left. Benzema straight to the thick of things. Benzema! Benzema! Talk about an introduction! Karim Benzema, yang memang sejak kecil memiliki masalah berat badan, tentu saja harus bekerja ekstra dalam proses dietnya demi performa yang lebih baik. Tetapi, itu semua berakhir ketika ia mengikuti saran Zinedine Zidane dan menjalani perawatan khusus untuk menurunkan berat badan. Proses itu kemudian mendapatkan sukses besar ketika ia berhasil turun 8 kg saat Real Madrid menjalani pramusim 2011-2012.
permainan, dan kinerjanya meningkat menjadi lebih baik sejak saat itu. Benzema menjadi striker tunggal Real Madrid yang mampu menjelajah ke sayap kiri dan kanan dengan peran jelajah bebas. Kedatangan Gareth Bale dari Tottenham pada 2013 silam juga sempat membuat trisula BBC yang sangat berbahaya dengan adanya Benzema, Gareth Bale, dan Ronaldo ditombak serangan. Meskipun posisi alaminya adalah sebagai striker tengah, tetapi tugas utama Benzema di Madrid bukanlah sebagai pencetak gol utama, melainkan sebagai pelayan penyerang lain. Hal ini tentu membuat torehan golnya tidak begitu maksimal. Tetapi kini, semenjak El Real ditinggal pergi CR7 pada 2018 silam, Benzema jadi pilihan utama pelatih untuk urusan mencetak gol. Selain jadi pencetak gol terbaik nomor 3 sepanjang masa Real Madrid, ia juga mulai mencicipi gelar top skor La Liga di musim 2001-2022. Jika kalian bertanya, mengapa Karim Benzema berubah menjadi mesin gol setelah Real Madrid ditinggal Ronaldo? Padahal kala itu, ia jauh lebih muda dengan fisik yang seharusnya lebih prima dari dirinya yang saat ini berusia 34 tahun. Jawabannya, menurut Karim Benzema sendiri, adalah peran yang ia mainkan di level klub kala itu. Ketika ada Cristiano Ronaldo, Benzema bukanlah seorang goal getter. Akan tetapi, lebih tepatnya, bertindak sebagai pemain pendukung bagi CR7. Tetapi di sisi lain, Ronaldo juga rajin memberikan assist padanya. Kala itu, ada seorang pemain yang mampu mencetak lebih dari 50 gol per musim. Dan tugas saya adalah menyediakan assist untuknya. Tugas saya waktu itu adalah untuk mendukung Ronaldo mencetak lebih banyak gol dan kami bekerja sama dengan baik. Kini, dengan tidak adanya sosok Ronaldo, pemain bernomor punggung 9 itu mampu memainkan sepak bolanya sendiri tanpa batasan. Sekarang, saya adalah pemimpin serangan. Dan saya punya kesempatan untuk menentukan apa yang saya mau. Sekarang saya jauh lebih senang karena bisa memainkan gaya sepak bola saya yang sebenarnya. Sementara itu, Benzema juga menjadi pemain yang begitu loyal bagi Real Madrid. Di tengah kepergian rekan-rekan seangkatannya ke klub lain, Benzema tetap setia menetap di Santiago Bernabeu. Total, lebih dari 1 dekade ia berseragam El Real. Benzema again. Smart turn. What a goal! My goodness, what a fantastic goal from Karim Benzema. You can't save those. Meskipun sempat beberapa kali dikabarkan akan meninggalkan Madrid, tetapi Benzema menyatakan ingin tetap bertahan. Impian saya adalah terus meraih gelar juara bersama Real Madrid. Itu saja. Setelah kepergian Ronaldo, Pepe, dan Sergio Ramos, Karim Benzema kini juga dipercaya sebagai kapten Real Madrid. Hingga saat video ini dibuat, Benzema telah mencetak 317 gol dan 157 assist dari 597 laga untuk Madrid. Ia juga berpotensi melewati torehan Raul Gonzalez yang mencetak 324 gol untuk menempatkan dirinya di posisi kedua top skor sepanjang masa El Real. Selain itu, Benzema juga menyumbangkan banyak trofi bagi Madrid. Sedikit di antaranya adalah 3 kali juara La Liga, 2 Copa del Rey, 4 Piala Dunia antar klub, dan 4 kali juara Liga Champions. Bahkan, Real Madrid juga mampu meraih gelar Liga Champions 3 kali beruntun, yakni pada 2016, 2017, dan 2018.
Karim Benzema juga beberapa kali dinobatkan sebagai pemain terbaik Prancis pada tahun 2011, 2012, dan 2014. Luar biasa. Sayangnya, karir Benzema bersama timnas Prancis berbanding terbalik dengan prestasinya bersama klub. Meskipun ia dipandang sebagai salah satu striker paling berprestasi dan produktif selama 1 dekade terakhir, perannya tidak begitu banyak setelah ia mengalami banyak masalah bersama tim ayam jantan. Prestasi terbaiknya bersama Prancis hanyalah memenangkan Piala Euro di bawah U17 pada 2004 dan UEFA Nations League pada 2021. Tidak adanya nama Karim Benzema di skuad Prancis dimulai pada 2015 silam, setelah perselisihannya dengan mantan rekan senegaranya, Mathieu Valbuena, karena dugaan rekaman seks. Benzema tidak tampil untuk timnas sejak saat itu, karena Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Noël Le Graët, memberikan skorsing yang tampaknya tidak terbatas. Karena kesalahannya tersebut, Benzema harus melewati Euro 2016 dan terpaksa gigit jari setelah Prancis keluar sebagai juara dunia pada 2018. Ia juga bahkan sempat ingin membela timnas lain seperti Aljazair, negara kelahiran ayahnya, atau Spanyol yang telah menjadi tempat tinggalnya selama lebih dari 1 dekade. Tetapi, itu tidak pernah terjadi. Setelah 5 tahun tidak dipanggil timnas Prancis, akhirnya pada 21 Mei 2021 silam, Benzema kembali berseragam tim ayam jantan setelah Didier Deschamps membutuhkan perannya dalam memimpin serangan pada Euro 2020. Nama Karim Benzema juga sudah terdaftar di skuad Perancis yang akan berlaga di Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebuah kesempatan emas yang sudah lama ia tunggu. Demikianlah kisah Karim Benzema, salah satu penyerang terbaik asal Prancis yang begitu setia pada klubnya Real Madrid. Terima kasih, Karim Benzema.